Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan spoiler alur cerita episode 10 One Punch Man season 3. Pada akhir episode 9, kita menyaksikan bahwa Kaisar Cilik sudah berhasil mengalahkan monster Phoenix Man. Kita tinggalkan Kaisar Cilik yang membawa Waganma melanjutkan perjalanan untuk keluar dari sarang monster, karena tujuan misinya adalah membawa Sandera keluar dengan selamat. Sekarang kita ikuti perjalanan Zombie Man. Zombie Man yang awalnya diberitahu oleh Kaisar Cilik bahwa jumlah monster akan seimbang dengan banyaknya jumlah pahlawan, mendapati bahwa ternyata jumlah monster lebih banyak dari yang diperkirakan. Sepanjang lorong ia bertemu monster-monster yang menyerangnya. Walaupun Zombie Man tidak bisa mati, tetap saja ia bisa terluka oleh serangan dari para monster. Dan ia bukanlah pahlawan jenis petarung. Tugasnya hanya menginvestigasi daerah yang terkena polusi. Sampai akhirnya, ia tiba di suatu lorong dan dikepung oleh banyak sekali monster. Di ujung ruangan, ada sebuah pintu yang tertutup, dan sepertinya monster-monster itu ingin menggiring Zombie Man ke ruangan itu. Karena mereka sudah lelah bertarung dengan Zombie Man yang tidak bisa mati, dan di dalam ruangan tertutup itu ada sosok monster yang mereka tidak sukai, dan mempersilahkan Zombie Man agar membunuhnya, dan mereka tidak akan ikut campur. Zombie Man setuju karena memang tidak ada pilihan lain. Begitu pintu terbuka, ia disambut oleh seekor kelelawar yang sedang bergantung di langit-langit ruangan. Kelelawar desis Zombie Man. Dan kelelawar itu berbicara, menunggu pahlawan masuk ke ruangan ini. Kelelawar itu meluncur turun dari langit-langit, dan wujudnya seperti manusia, tapi mempunyai sayap di kanan kirinya. Mata dan gigi vampir itu sangat tajam saat ia menyeringai ke arah Zombie Man. Rombongan monster yang tadi mengepung Zombie Man juga ikut masuk ke dalam ruangan dan bersorak-sorai layaknya akan ada duel yang mematikan. Mereka menutup pintu ruangan itu supaya tidak ada yang mengganggu. Tampaknya mereka berharap kau mati. Apakah kalian bertengkar? Tanya Zombie Man pada Vampir Man, si manusia kelelawar itu. Kalian ini sesama monster, harusnya kalian itu akrab. Vampir Man mengatakan bahwa para monster itu hanya merasa iri padanya dan sengaja membuatnya kesal. Mereka yang tidak punya bakat dan sering salah paham. Jika mereka menyusun taktik licik, mereka akan bisa menang. Pahlawan kelas S yang punya kemampuan bertarung yang tinggi diadu dengan vampir yang dibenci monster karena sesama monster tetap memangsa. Mana saja yang mati kita tetap akan senang, ucap salah satu monster. Karena kalian berdua punya daya bertarung yang tinggi, dan yang bakal menang pasti juga akan babak belur saat keluar. Lalu, kita akan cincang si pemenang juga, ucap salah satu monster bulat bermata banyak. Mereka kemudian tertawa dan mulai memprovokasi keduanya agar segera saling bunuh. Vampir Man baru menyadari bahwa orang yang datang ini adalah pahlawan peringkat S. Ia menanyakan siapa nama Zombie Man. Tapi baru saja Zombie Man ingin memperkenalkan diri, tiba-tiba saja vampir itu melesat maju dan menggigit leher Zombie Man hingga lehernya robek dan darah menyembur keluar. Vampir Man segera memuntahkan darah yang dia hisap barusan dari leher Zombie Man. Ia memaki-maki karena baru kali ini nemuin darah yang gak enak banget. Sementara para penonton di sekelilingnya merasa kecewa karena pertarungan cepat sekali berakhir dengan kekalahan Zombie Man. Mereka ingin setidaknya si vampir itu dibikin capek dulu sama Zombie Man. Si vampir melihat Zombie Man yang segera memulihkan dirinya. Ternyata kau tetap bangun menggunakan kekuatan terakhirmu. Biar ku beritahu satu hal padamu. Dari semua monster yang ada di asosiasi monster ini, aku satu-satunya yang merupakan keturunan vampir, ucap Vampir Man dengan sombongnya. Tanpa banyak bicara, Zombie Man segera mengeluarkan pistol
mengokangnya, dan menembakkannya secara brutal ke arah si vampir. Tapi siapa sangka, si vampir ternyata sudah terbiasa menerima serangan peluru dan dia bisa membalikan peluru itu ke pemiliknya. Peluru-peluru itu berbalik dan menerjang ke arah zombie man, senjata makan tuan. Zombie man jatuh tersungkur dengan luka tembakan di sekujur tubuhnya. Melihat itu, si vampir berseru kegirangan karena ia menang dengan sangat gampang. Ia menyuruh para hadirin untuk ikut bertepuk tangan untuk kemenangannya. Tapi para hadirin, maksudnya para monster itu hanya terdiam terpaku menonton pertunjukan itu. Si vampir kesal karena para monster itu tidak ikut bergembira atas kemenangannya. Ia berpikir sesaat dan teringat bahwa ia pernah mendengar ada satu pahlawan yang disebut makhluk abadi. Padahal, tadinya ia sangat yakin dengan serangan baliknya hingga peluru-peluru itu pasti juga mengenai organ vital dan dia juga sudah menggigit leher zombie man hingga putus urat nadi di lehernya. Vampir mengejek zombie man sebagai manusia palsu karena ucapan zombie man yang mengatakan bahwa mereka adalah monster palsu. Zombie man segera memulihkan dirinya dan secepat kilat mencabut sepasang pedang yang berada di punggungnya. Pertarungan kembali berlangsung. Saat vampir terkena serangan dari zombie man, para monster bersorak gembira. Akhirnya si vampir kena juga, teriak mereka dengan gembira. Vampir man yang kesal dengan perkataan itu segera menghampiri monster yang baru mengolok-oloknya dan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian, serta menghisap darah monster yang menyembur itu. Darah itu membuatnya bisa beregenerasi dengan cepat. Tidak berbeda jauh dengan zombie man, vampir bisa cepat beregenerasi jika mengkonsumsi darah segar. Para monster segera bergerak menjauh, takut menjadi makanan dari si vampir. Tapi zombie man, walaupun terluka parah berkali-kali, ia tetap bisa bangkit kembali dan memulihkan dirinya. 30 menit kemudian, para monster yang menonton terbelalak karena melihat vampir itu akhirnya kelelahan dan jatuh tersungkur. Tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi dan tergeletak di lantai. Vampir man memaki-maki dengan kesal. Harusnya lawannya itu sudah mati dari tadi. Dan zombie man membenarkan bahwa si vampir sudah menang melawannya sebanyak 200 kali, dan ini adalah kemenangan zombie man untuk pertama kalinya. Sambil memanggul kapak di bahunya, zombie man berjalan sambil mengeluh. Aku sudah lama tidak bertarung dengan monster sekuat ini. Aku capek. Melihat vampir yang sudah tergeletak, para monster segera menoleh ke arah zombie man yang hendak keluar dari ruangan itu. Para monster itu melarang zombie man keluar ruangan karena sekarang giliran mereka untuk bertarung. Zombie man menoleh ke arah mereka dan menghitung jumlah seluruh monster itu, sekitar 30-an. Ia mengatakan bahwa nggak mungkin akan melepaskan mereka begitu saja. Kemudian terdengar suara ejekan dari para monster dan suara jeritan dari perkelahian dalam ruangan tertutup itu. Beberapa saat kemudian, ruangan itu menjadi sunyi. Terlihat zombie man satu-satunya yang masih hidup berdiri dengan tubuh tidak karuan, dan ia membutuhkan pemulihan yang lebih lama. Ia harus beristirahat. Zombie man segera duduk di lantai ruangan dan menyalakan sigaretnya sambil mengeluarkan alat komunikasi, dan ia mendengar arahan dari si kaisar cilik agar jangan memaksakan diri jika lawan terlalu kuat. Karena tujuan misi kali ini adalah untuk menyelamatkan Sandra, dan dia sudah berhasil membawa Waganma dan sedang bergerak menuju permukaan. Selesai beristirahat, zombie man bangkit berdiri dan tubuhnya telah pulih sepenuhnya dan siap untuk mengamuk lagi, membantai para monster yang menghalangi jalannya. Kita tinggalkan zombie man yang sudah berhasil membantai puluhan monster, dan kita ikuti perjalanan si dewa babi atau Big God. Sedikit keterangan. Big God adalah salah satu pahlawan peringkat S yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk memakan hampir segalanya.
dan lapisan lemak tebal yang melindunginya. Ia sering makan terus-menerus, tetapi kekuatannya berasal dari itu. Dan ia bisa membakar lemaknya saat bertarung, menjadi lebih kurus dan lebih cepat. Saat Pigat sedang berjalan sambil ngemil itulah, terdengar suara dan muncul monster biawak raksasa, pelahap segalanya. Monster itu berkata akan memakan semua pahlawan. Sambil membuka mulutnya lebar-lebar, ia meluncur ke arah Pigat. Adegan beralih ke tempat di mana 3 murid Atomic Samurai, Lion, Okamitachi, dan Bushido, pahlawan kelas A yang berada dalam satu lorong. Mereka mendengar suara perkelahian di dekat mereka berada. Mereka bertekad akan fokus pada pertarungan mereka sendiri karena tidak mudah untuk mendapatkan izin dari guru mereka. Mereka ingin menunjukkan hasil untuk memenuhi harapan guru mereka. Dari arah depan, muncul segerombolan pasukan yang memakai pakaian tempur berbahan khusus yang biasa dijual secara ilegal. Mereka adalah bekas pasukan Tuan Narinki yang sudah dicuci otaknya oleh Does. Para pahlawan itu bermaksud ingin melumpuhkan mereka tanpa melukainya. Does terkekeh saat melihat para pahlawan itu. Ia yakin mereka adalah calon pengikut asosiasi monster yang selanjutnya. Does memerintahkan mereka agar mengayunkan senjatanya. Lion berteriak, mencoba menyadarkan mereka. Tapi mereka telah diperbudak oleh Does dan tidak mau mendengarkannya. Mereka bergerak menyerang dan terjadilah pertarungan sengit. Para murid Atomic Samurai merasa kesulitan menyerang para mantan tentara ini karena tubuh mereka terlindungi oleh seragam berbahan khusus yang mungkin dibeli secara ilegal. Sambil tertawa, Does menyerang salah satu pahlawan itu dengan cambuk berdurinya. Tapi, sebuah tangan telanjang menangkap ujung cambuk itu, membuat Does sangat terkejut. Ternyata dia adalah Amai Mask. Sedikit keterangan tentang Amai Mask, atau bisa dipanggil Sweet Mask. Sweet Mask adalah pahlawan kelas A peringkat 1 yang berwajah rupawan. Nama aslinya adalah Byut, seorang bintang pop, aktor, model, yang terobsesi pada keindahan. Ia mempunyai kekuatan fisik luar biasa, kemampuan regenerasi dan perubahan bentuk monsterisasi yang ia sembunyikan. Sepertinya, kau bisa mengendalikan orang-orang ini dengan mengayunkan cambukmu. Seperti konduktor yang mengayunkan tongkat orkestra. Kutebak, itu adalah bentuk hipnotis lewat rasa sakit. Sekali terkena, maka akan kehilangan semua akal pikirannya. Ucap Amai Mask pada Does. Amai Mask segera menyuruh para pahlawan lainnya untuk meninggalkan tempat itu. Karena dia sendiri yang akan menghadapi Does dan kelompoknya. Saat mereka ingin memprotes, Amai Mask mengatakan bahwa ia khawatir jika mereka nantinya akan bernasib sama dengan pasukan yang diperbudak oleh monster itu dan menodai nama baik Atomic Samurai, guru mereka. Amai Mask meyakinkan mereka bahwa ia bisa menghadapi monster ini dan akan lebih baik jika mereka meninggalkan tempat itu. Ia juga mengatakan mereka tidak perlu khawatir karena monster itu tidak akan bisa mencuci otaknya. Akhirnya, para murid Atomic Samurai bersedia meninggalkan tempat itu dan mempercayakan semua kepada Amai Mask. Para pahlawan kelas A, murid dari Atomic Samurai, meninggalkan tempat itu dan membiarkan Amai Mask sendirian menghadapi sekumpulan pasukan yang dipimpin oleh Does. Does berdecak kagum saat melihat Amai Mask menghadapi ia dan pasukannya sendirian. Amai Mask beralasan bahwa mereka para pahlawan kelas A yang berideologi tidak akan sanggup melihat cara dia bertarung dan hanya akan mengganggu saja. Does terang-terangan memuji Amai Mask yang dulu merupakan idolanya. Ia ingin mengakrabkan diri dengan Amai Mask dengan mengeluarkan lidah ularnya. Dia bahkan menawarkan pembebasan mantan para tentara itu jika Amai Mask mau menerima dirinya. "Kau kira kau bisa menggodaku, hai monster jelek?" seru Amai Mask.
Rayuan Does rupanya tidak mempan buat Amai Mask. Does menjadi kesal dan dia semakin bertekad akan menjadikan Amai Mask miliknya. Adegan beralih ke para murid Atomic Samurai yang meninggalkan Amai Mask menghadapi Does dan kelompoknya. Mereka memikirkan kemungkinan Amai Mask akan mengeluarkan jurus rahasianya. Kita kembali lagi ke tempat Does yang sedang mengarahkan cambuknya dan memerintah kelompoknya untuk menyerang Amai Mask. Wajah Amai Mask berubah mengerikan. Sepertinya urat-urat dalam leher dan tubuhnya tampak menonjol keluar, dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Mereka yang menyerang Amai Mask tumbang satu persatu oleh serangan Amai Mask. Bahkan cambuk Does sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Saat Amai Mask mengangkat tangannya, mendadak Does berlutut dan menyerah. Does menyerahkan dirinya pada Amai Mask. Tangan Amai Mask meraih wajah Does sambil bergumam, "Mati kau, monster," dan darah memercik di tangannya. Terlihat kengerian di wajah para murid Atomic Samurai saat secara tidak sengaja mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Pigat yang sedang melahap monster biawak raksasa. Mereka telah melihat sesuatu yang mungkin tidak boleh dilihat. Akhirnya, mereka memilih jalan lain agar tidak terlihat oleh Pigat. Para murid Atomic Samurai dihadang oleh beberapa monster dan mereka bertarung dengan serunya. Salah satu monster yang muncul adalah iblis berambut panjang. Di mata Okamai Tachi, monster itu sungguh tampan dan menawan hatinya. Tapi ia kemudian menekankan dalam pikirannya bahwa si tampan itu adalah monster, dan jika ia jatuh cinta, maka itu adalah cinta yang terlarang. Kawannya yang sudah hafal kelakuan Okamai Tachi segera menegur agar ia segera menggunakan tebasan udara guna melihat reaksi monster berambut panjang tersebut. Walaupun merasa tertarik dengan monster tampan berambut panjang, Okamai Tachi tetap sadar bahwa ia adalah pahlawan yang harus membasmi monster. Ia segera menyerang dengan tebasan udaranya. Ini adalah serangan jarak jauh. Serangannya dikeluarkan berbentuk tebasan angin besar menyerupai sabit, yang dia lakukan dengan menebas udara. Aku benci mengakuinya, tapi ini adalah jurus yang mustahil ditiru. Laiyan membatin dalam hatinya. Si rambut panjang mengatakan sesuatu layaknya seorang penyair. Seperti katak dalam sumur yang tidak tahu dalamnya lautan. Pahlawan kelas A sama sekali tidak tahu teror rambut ini. Mustahil, dia menghentikan tebasan udara dengan rambut panjangnya, dan kata-katanya tidak masuk akal. Bushidel juga terbelalak tak percaya. Laiyan berteriak memperingatkan Okamai Tachi saat melihat serangan rambut panjang di belakangnya. Ia terus berbicara memberi informasi tentang si rambut panjang. Senjata musuh adalah rambutnya, yang jauh lebih tajam dari bilah pedang. Rambutnya itu bisa dengan mudah menembus baju sirah dan tubuhmu. Jangan sampai kalian lengah terhadap setiap serangannya. Kemungkinan dia memiliki berbagai macam serangan, selain menusuk. Mungkin ada serangan lain seperti menjerat, mengendalikan, melempar, dan memotong. Dia punya banyak keunggulan. Tapi dengan Iadoku, aku bisa memotongnya selagi dia bertahan, ucap Bushidril dalam hatinya. Monster tampan berambut panjang itu kembali bersyair. Seperti dedaunan hijau yang tenggelam dalam garam, kalian juga akan tenggelam dalam rambutku. Pertarungan 3 murid Atomic Samurai melawan monster berambut panjang semakin seru. Pada suatu saat, senjata Laiyan terjerat oleh rambut panjang monster itu. Ia mencoba mengingat-ingat perkataan gurunya. Kira-kira apa yang akan dilakukannya jika dalam keadaan seperti ini? Dan jawaban Atomic Samurai hanya satu. Jika menghadapi musuh yang sangat kuat, yaitu melampaui batas kekuatan. Mereka sadar memang itu satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan mereka dari para pahlawan peringkat es. Mereka harus bisa mendobrak batasan itu, dan akhirnya mereka menyerang secara bersamaan. Mampukah ketiga murid Atomic Samurai itu mengalahkan si tampan berambut panjang?
Tulis komentar kamu di bawah. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 10 One Punch Man Season 3. Saksikan episode lengkapnya setiap 1 minggu sekali. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kamu tidak ketinggalan spoiler episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.